Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci yang penuh berkah ini. Setelah tadi kita telah melaksanakan ibadah puasa, telah melaksanakan zikir-zikir, telah melaksanakan bacaan Al-Quran, telah melaksanakan sholat tarawih, semuanya sudah beres. Alangkah baiknya menjelang sebelum tidur diisi dulu dengan sedikit pengajian, yang mana mudah-mudahan di pengajian ini bisa memberikan manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini temanya masih sesuai yang tadi, masalah tata cara tayamum. Tata cara tayamum seperti yang tadi sudah disampaikan pada sore hari. Nah, sekarang sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya yang menyangkut masalah tata cara tayamum. Insya Allah di hari ini akan dijawab. Namun sebelum melanjutkan ke sesi tanya jawab, saya akan menegaskan lagi dalam masalah tayamum. Tayamum itu harus menggunakan tanah yang suci. Tanah yang suci, tanah yang murni, yang berbentuk debu. Jadi tayamum itu tidak memakai tanah yang biasa, tapi tanahnya harus berbentuk debu, alladzi lahu gubar, yang berbentuk debu, yang murni, khalis, murni, ghairul mandiyi, yang tidak ada basah. Namun pertanyaannya, yang dimaksud tanah murni ini seperti apa? Tanah murni ini yang dimaksud adalah tanah yang benar-benar bersumber dari tanah. Artinya tidak tercampur, jadi murni. Kalau seandainya ada yang berpendapat bisa tayamum menggunakan debu jok, sedangkan di debu jok itu tanahnya tidak bisa disebut murni. Mengapa? Karena debu yang ada dalam jok itu sudah tercampur dan namanya juga sudah bukan debu tanah lagi. Namanya disebut debu jok.
atau misalkan debu yang ada di tembok, itu namanya sudah bukan debu tanah lagi, tapi namanya debu tembok atau debu yang ada di bawah karpet, misalkan karpet masjid ya. Ada debu suci, tapi itu tidak khalis, tidak murni. Karena namanya juga sudah bukan debu tanah, itu namanya debu karpet. Sedangkan yang bisa dipakai tayamum itu harus debunya khalis, harus murni, artinya yang debu tanah, harus benar-benar debu tanah. Tidak bisa selain debu tanah. Walaupun debu tembok, debu karpet, debu jok itu dari tanah-tanah juga, tapi kan sudah tercampur. Yang bisa dipakai tayamum sekali lagi hanya debu tanah yang murni. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan debu yang murni ini? Seperti yang tadi sore sudah saya jelaskan, cara mendapatkan debu yang murni itu mau tidak mau kita harus menggali tanah dulu, ya. Kalau jadi nggak bisa kita bertayamum pakai tanah-tanah yang ada di halaman rumah, pekarangan rumah, itu nggak bisa. Soalnya tanah yang ada di pekarangan rumah itu tidak bisa diyakini suci, ya. Bisa kita memakai tanah yang ada di pekarangan rumah, hanya syaratnya harus digali dulu. Soalnya kalau yang di atasnya itu tidak bisa diyakini suci karena sudah tercampur ini itu. Sedangkan yang di bawah tanah itu kan suci, ya. Jadi mau tidak mau kita harus gali dulu. Galinya nggak usah terlalu dalam, cukup setengah tangan aja segini. Ini sudah cukup, menggali tanah setengah tangan segini sudah cukup. Yang di bawahnya kita ambil. Nah, yang di bawahnya kita ambil. Lalu kalau ada basah, kan tadi tayamum tidak boleh pakai debu yang basah. Nah, pas digali, apalagi lagi musim hujan ini suka ada basah. Nah, gimana caranya? Si tanahnya kita jemur dulu biar supaya kering, ya. Tanahnya dijemur biar bisa kering, lalu sudah dijemur disaring pakai penyaring yang ada di rumah aja, boleh ayakan, boleh apa saja, penyaring yang lembut yang bisa nantinya si tanah ketika disaring itu bisa menghasilkan debu. Nanti sesudah disaring, debunya itu dimasukkan ke dalam wadah khusus, ya. Boleh kaleng, boleh keler, ya, boleh apa saja wadah. Sebanyak mungkin kita buat di rumah hari ini juga. Maksudnya jangan di nanti-nanti, ya, jangan di nanti-nanti. Buat masukkan sampai penuh. Nah, nanti sudah penuh. Nah, itu si debunya sudah memenuhi syarat, ya. Syaratnya itu sudah termasuk debu yang murni, yang suci. Nanti gimana sih debunya? Kita tutup, kita simpan di tempat yang aman, ya. Biar enggak dimainin sama anak-anak segala macam. Taruh misalkan di atas rak atau semacam. Yang penting aman lah. Yang penting aman. Nanti kalau misalkan kita butuh untuk bertayamum, kita tinggal ambil debu yang ada di kaleng itu. Jadi sedia payung sebelum hujan, itu cara orang tua zaman dulu, ya. Jadi para orang tua zaman dulu itu saking apiknya terhadap ibadah, saking berhati-hatinya terhadap ibadah, mereka para orang tua dulu itu sampai menyediakan debu yang suci, jaga-jaga nanti untuk bertayamum, ya. Jadi gitu. Jadi awas, tayamum ini sudah kesepakatan para ulama.
harus memakai tanah yang suci, yang murni, lalu yang tidak ada basah dan berbentuk debu. Jadi kalau ada yang bertanya, bagaimana hukumnya bertayamum di tembok, bagaimana hukumnya bertayamum di jok, bagaimana hukumnya bertayamum di debu karpet, ya, itu dinyatakan tayamumnya tidak sah berdasarkan keterangan yang sudah tadi saya bahas. Begitu. Nah, itu masalah dari debu tayamum. Lalu kemudian menyangkut lagi masalah tayamum tadi, masalah dari apa? Wudu, ya, wuduul jarih yang tadi sore dibahas. Wuduul jarih adalah wudunya orang yang mempunyai luka. Nah, yang mempunyai luka, jadi orang yang mempunyai luka di badannya, misalkan di anggota wudunya, tata cara berwudunya nanti, ya, tata cara berwudunya berarti basuh anggota yang sehatnya, kemudian gak usah dibasuh anggota yang sakitnya, nanti dikeringkan sesudah wudhu. Nah, nanti beres wudhu tinggal laksanakan tayamumnya supaya bisa melaksanakan sholat. Kalau tidak tayamum dulu, sholatnya nggak bisa. Soalnya nggak ada anggota wudhu yang belum terbasuh. Nah, jadi mau tidak mau harus melaksanakan tayamum bagi orang yang memiliki luka di anggota wudhunya. Tata cara tayamumnya sama dengan tata cara tayamum seperti biasanya, yaitu mengusap wajah dan mengusap kedua tangan. Oke. Lalu menyinggung lagi pertanyaan yang tadi sore, bagaimana kalau lukanya itu di anggota tayamum seperti di wajah atau di tangan, ya? Lukanya bagaimana? Nah, kalau lukanya di anggota tayamum, berarti anggota tayamum itu wajah dan tangan. Bagaimana cara wudunya? Cara wudunya sama, basuh anggota yang sehatnya saja, ya. Misalkan lukanya di sebelah sini nih, di sebelah kanan muka, di sini. Kalau saya di sebelah kanan, kalau di sebelah kanan muka atau di sebelah kiri muka, lukanya itu. Yang mana itu luka akan berbahaya bila terkena air. Nah, makanya nanti dibasuh yang sehatnya, basuh yang sehatnya, basuh yang sehatnya. Kemudian seharusnya akan melaksanakan tayamum, tapi melaksanakan tayamum sepertinya tidak mungkin, mengingat air saja tidak boleh kena luka, apalagi tanah. Jadi bagi orang yang memiliki luka di anggota tayamum, tata cara wudunya basuh saja anggota yang sehatnya dan gak usah melaksanakan tayamum seperti tadi. Hanya konsekuensinya nanti sesudah sembuh lukanya, sholat yang sudah dilaksanakan itu diqodho. Kenapa bisa seperti itu? Ya kan karena itu tadi masih belum ada tadi luka itu, si anggota wudhu itu tidak tercuci semua, harus terbasuh. Makanya sholat itu, sholat yang dilaksanakan itu hanya sholat menghilangkan dosa, biar tidak ada dosa. Tetap kita mempunyai kewajiban qodho ketika luka kita sudah sembuh. Nah, seperti itu, ya. Tapi Kang, gimana katanya kalau kan saya ini lukanya kan pakai perban, pakai perban.
Kalau perban itu disebut dalam bahasa Arab jabiroh. Jabiroh. Perban. Jadi yang disebut jabiroh itu, perban itu bisa berbentuk apa saja yang bisa menutupi luka, itu jabiroh namanya, perban. Mau itu kapas, mau itu tisu, mau itu kain, atau mungkin kayu yang menutupi luka. Pokoknya yang bisa menutupi luka itu namanya jabiroh, perban. Nah, cuman tadi permasalahannya ini luka saya ini pakai perban. Seperti misalkan udah potong-potong nih tomat, dapur ibu-ibu potong tomat, tiba-tiba si telunjuknya apa? Tergores pisau, berdarah. Lalu ibu karena sakit, si telunjuknya memakai perban. Nah, gimana itu wudunya? Gimana wudunya? Sedangkan telunjuk ini kan masuk anggota wudu, termasuk anggota tayamum lagi. Tapi dibuka perban kayaknya gak mungkin, karena akan menyebabkan sakit kepada luka itu. Nah, para ulama menyepakati kalau seandainya lukanya memakai perban, itu kita cukup mengusap-ngusap saja perbannya dengan air. Jadi cukup mashu alal jabiroh, usap aja perbannya, diusap pakai air ya, diusap. Sudah diusap udah cukup, nggak usah tayamum. Ya, jadi cukup mengusap perban, sah wudunya. Loh, katanya tadi harus tayamum. Iya, yang mengharuskan tayamum itu kalau seandainya luka itu tidak boleh sama sekali terkena air. Jangankan tidak ada perban, pakai perban saja tidak boleh kena air. Kan ada luka seperti itu. Itu si luka jangan sama sekali terkena air. Mau pakai perban mau enggak, jangan terkena air. Nah, kalau kasusnya seperti itu harus menggunakan dua cara, yaitu wudu dan tayamum. Tapi kalau seandainya pakai perban biasa, ya, yang mana pakai perban itu si perban tidak akan membahayakan bila diusap dengan air, ya cukup kita usap perbannya saja, beres wudunya, nggak usah pakai tayamum. Apa harus dikodokkan nanti? Nggak usah, udah itu udah cukup. Hanya dengan mengusap perbannya, hanya mengusap perbannya itu sudah mencukupi wudhu kita. Nah, yang salah itu perbannya nggak diusap pakai air. Nah, itu nggak mencukupi. Bisa dikatakan wudhu Anda tidak sah karena si perban tidak diusap air, kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi pembahasan dari wudu'ul jari tadi ya. Kalau lukanya sama sekali tidak boleh terkena air, gunakan dua cara dalam bersucinya, satu wudu, dua tayamum. Kalau lukanya di anggota tayamum yang tidak memungkinkan nantinya bertayamum, berarti basuh saja anggota wudu yang sehatnya dengan air, lalu nanti sesudah sembuh laksanakan qodho sholatnya. Kalau seandainya si lukanya pakai jabiroh, pakai perban, tapi tidak akan apa-apa jika si perbannya diusap dengan air, ya cukup si perbannya saja diusap dengan air, tidak perlu melaksanakan tayamum. Mungkin seperti itu. Dalam masalah wudu'ul jarih, wudu orang yang mempunyai luka. Beda ya, wudu'ul marid, wudu'ul jarih. Wudu'ul marid, wudunya orang yang sakit, yang memang dia benar-benar sakit badannya, yang mana dokter tidak membolehkan dia terkena air. Nah, itu wudunya cukup diganti dengan tayamum saja, gak usah wudu. Kalau wudu'ul jarih, badannya sehat, cuman dia ada luka gitu doang. Berarti caranya seperti apa yang tadi sudah saya sebutkan.
Nah, seperti itu dalam wudu'ul jarih. Oke, kemudian saya ini kemudian bagi orang yang memang sangat tidak menemukan air di daerahnya, sulit sekali air ya. Kalau sekarang kan lagi musim hujan ya, lagi musim hujan, alhamdulillah lagi banyak air. Nah cuman yang jaga-jaganya itu nanti kalau seandainya sedang tidak ada air nih, sedang tidak ada air, kita sudah cari air kemana-mana ya, itu bisa melakukan tayamum. Namun perhitungan tidak ada air itu bukan tidak ada air di sumur kita. Kalau tidak ada air di sumur kita, di tetangga kita masih ada, di masjid daerah kita masih ada, itu tidak bisa melakukan tayamum. Jadi yang dimaksud tidak ada air itu ba'dal ikhtiar, sesudah kita mencari, berusaha memilih mencari gitu. Cari ke daerah sini gak ada, ke sini gak ada, ke sana gak ada, nah gak ada air memang sama sekali, kering sama sekali. Nah itu laksanakan saja, ganti saja wudunya dengan tayamum, nggak usah. Islam itu sebenarnya mudah, tidak sulit. Adanya ilmu itu untuk mempermudah urusan. Yang penting kita tahu ilmunya saja. Kalau tahu ilmunya semuanya gampang dan mudah, tidak susah gitu ya. Nah itu dalam bertayamum kalau seandainya sangat tidak menemukan air di daerah kita, atau misalkan siapa tahu ya, naudzubillah misalkan tersesat di mana, nah, tidak ada air sama sekali, nah itu laksanakan tayamum. Jadi tayamum ini pengganti wudhu juga pengganti mandi besar. Nanti kalau mandi besar, tayamumnya gimana? Bukan membalurkan tanahnya ke badan, tapi tayamumnya lakukan seperti tayamum pada mestinya, yaitu mengusap wajah dan mengusap kedua tangan. Ya, tayamum itu bukan membasuh, tapi mengusap. Yang namanya mengusap cukup diusap aja 1 kali, gak usah 3 kali. Kan kalau wudhu itu membasuh muka misalkan itu sunnah 3 kali ya. Kalau tayamum nggak usah 3 kali, cukup 1 kali aja. Nanti tata cara tayamum ada 2 cara sebenarnya, 2 cara. Yang pertama kita bahas lagi ya, tata cara tayamum, kaifiyah tayamum, tata caranya. Yang pertama itu tata cara tayamum nih, yang ini yang pakai 2 tangan, misalkan 2 tangan atau yang 2 tangan. Yang 2 tangan ini misalkan tanahnya sudah ada di sini. Ini contoh misalkan tanah di sini nih, tanah di sini. Kita tangan kita 2 di sini, tepuk-tepuk sebelah kiri ya. Sebelah kiri, jangan di sini tepuk-tepuknya, jangan di depan ya. Harus di sini. Plak plak plak. Nah, biar gak ke sini si debunya. Kalau gitu tempelkan kedua tangan di kepala di sini, di juz dari kepala ini, lalu niat nawaitu tayamum alistibahatis sholat fardholillahi ta'ala, niat saya tayamum supaya membolehkan melaksanakan sholat fardu karena Allah Ta'ala itu dalam hati. Sesudah beres niatnya lalu diusapkan saja ke wajah sini ya, usapkan ke wajah sampai rata sini, sampai rata ke sini. Nah udah beres segitu, gak usah 3 kali. Nah, lalu ambil lagi tanahnya, set, tepuk-tepuk lagi sebelah kiri, cukup 2 kali, trak. Nah, lalu tempelkan ke tangan kiri, tempelkan ke tangan kanan, ke punggung tangan kanan. Nah ini, jangan semuanya ke sini, jangan.
Nah, setengah jari saja, setengah jari di sini nih. Nah, nah gini ya. Nah gini, sini. Tarik ke bawah sampai sikut. Nah ini sudah sampai sikut sini. Nah ini belum digunakan nih. Yang ini belum digunakan. Langsung tempelkan ke sini, tarik ke sini, ke depan. Nah lalu di goreskan ke jempol ini, punggung jempol. Set, beres ya. Jangan ke sini, ini bahaya soalnya ini nanti bakal digunakan. Nah, ke sini, terat, udah. Yang ini kan belum digunakan nih. Tadi. Nah, tinggal sama kayak tadi, terat. Tangan kanan ini simpan di punggung tangan kiri, terat. Tarik ke bawah sampai sikut. Ini belum digunakan. Lalu tempelkan ke sini. Nah, lalu masukkan ke sela-sela jari semuanya. Udah beres. Itu pakai cara yang pertama. Kalau pakai cara yang kedua, kita bisa pakai satu tangan dulu. Gimana caranya? Contoh di sini tanahnya, kita masuk ke sini, ambil tanahnya, lalu ditiup. Tiupnya sambil menjamin mata ya, takutnya si debu kena mata. Tiup, udah ditiup, lalu simpan di sini tangannya, nih di sini. Lalu kita niat nawaitu tayammuma listibahati sholah fardhu lillahi ta'ala, niat saya tayamum supaya membolehkan melaksanakan sholat fardu karena Allah Ta'ala dalam hati. Udah beres niatnya, nah geser tangannya ke sini, geser ke sini. Ini jangan sampai menempel dulu aja ini. Daerah yang sebelah sini. Yang sebelah sini dulu. Nah, set yang ke sebelah wajah sampai sini. Ini enggak kena yang sini. Ini enggak kena wajah dulu. Sampai sini. Nah, udah sampai sini, sampai dagu. Sampai dagu sini. Lalu tempelkan seluruhnya tangan. Krep. Tarik ke atas. Nah, udah. Beres, satu. Lalu ini tangan kiri belum. Ambil lagi, ambil pakai tangan kiri, tadi tangan kanan, seret, tiup. Nah, caranya sama kayak tadi. Ke sini tempelkan, geser ke bawah sampai sikut. Ini sudah ke sini tempelkan, tarik ke depan sampai punggung jempol. Berat. Nah, yang ini ambil lagi. Tiup lagi. Tempel lagi. Tarik lagi ke bawah sampai sikut. Tempelkan lagi ke tangan seluruhnya. Tarik sampai seluruh sela-sela jari-jari. Seret, baru beres tayamumnya. Sah, insya Allah sah. Yakin sah. Nah, kayak gitu. Simpel sebenarnya tayamum. Itu tata cara tayamum. Boleh silakan seleranya mau yang mana. Mau pakai cara yang pertama, mau pakai cara yang kedua, dua-duanya juga sah, sudah sesuai ilmu fikih. Seperti itu ya. Ini berbicara masalah fikih. Jadi ibadah itu kita tidak boleh asal-asalan. Yang namanya sholat ya, itu kan rukun Islam. Yang namanya rukun Islam itu pondasi Islam. Ya. Kalau rukun Islamnya saja kita tidak benar melaksanakan, ya berarti pondasi kita dalam berislam itu rusak. Suatu bangunan tanpa pondasi yang benar itu bagaimana? Ya, berarti rumahnya gampang roboh. Berarti keislaman kita juga kalau pondasinya rusak, roboh, ya roboh juga Islam kita. Gitu. Jadi jangan cita-cita kita ingin mendapat ridha Allah, cita-cita kita ingin masuk surga, tapi dalam membenahi pondasi Islam, salah satunya sholat. Sholat mencangkup nantinya bersuci, wudu dan sebagainya. Itu kita tidak benar. Sama saja kita sudah merusak pondasi Islam. Nah, pondasi Islam. Jadi rukun Islam itu pondasi Islam. Mencangkup syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji ke Baitullah. Ini semua pondasi Islam. Yang mana bila pondasi ini kita tidak jaga, berarti sama saja Anda telah merusak pondasi Islam. Dan Anda tidak bisa dinyatakan Islam yang sejati karena Anda juga telah
gegabah dalam pondasi Islamnya begitu. Jadi ibadahnya harus sesuai ilmu fikih, harus sesuai apa yang sudah disepakati oleh para ulama, ya, harus sesuai dengan apa yang sudah disepakati para ulama. Kenapa kita harus mengikuti ulama? Kenapa kita nggak langsung mengikuti Nabi saja? Nah, kalau bahasanya seperti itu kayak yang benar, padahal salahnya udah 70 kali itu, ya? Sedangkan Nabi sendiri yang berkata al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Kalau kita tidak bisa melihat nabi, gak tahu nabi, berarti kita harus bertanya kepada pewarisnya. Siapa pewarisnya itu? Yaitu para ulama. Jadi kalau kita ingin mengetahui benar bagaimana ibadah Nabi, sholatnya Nabi yang seperti apa, puasanya Nabi seperti apa, kita kan ibadah itu tata caranya semua ingin seperti Nabi kan, supaya mendapat ridho Allah. Cuman bagaimana sholat Nabi yang sesuai, puasa Nabi yang sesuai, zakat Nabi yang sesuai, haji umroh Nabi yang sesuai, itu seperti apa? Makanya kita harus bertanya kepada para ulama. Al ulama, sekali lagi, warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Nah, seperti itu. Barangkali ada yang mau ditanyakan selanjutnya. Nah, ini dalil Al-Quran mengenai tayamum. Dalil Al-Quran mengenai tayamum, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in kuntum marada aw ala safarin falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Ini menyinggung yang tadi. Fatayammamu, kata Allah, fatayammamu, maka bertayamumlah kalian, so'idan, dengan debu. So'idan ini debu, thayyiban, yang bagus. Jadi harus pakai debu yang bagus. So'idan thayyiba, debu yang bagus. Makanya seperti apa yang tadi dijelaskan, harus memakai debu yang suci, murni, tidak ada basah. Nah, debu yang suci, murni, tidak ada basah ini, yang tidak tercampuri, ini dinamakan so'idan thayyiba, yang apa yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim. Seperti itu ya. Jadi para ulama itu pasti sesuai Al-Quran, tidak mungkin melenceng dari Al-Quran. Yuk kita ikut saja Al-Quran dan Sunnah, ya kan, berarti sama saja menuduh ulama tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Yang namanya ulama mengeluarkan hukum itu pasti sesuai Al-Quran dan Sunnah, ya? Pasti sesuai Al-Quran dan Sunnah. Jadi bahkan orang yang menentang ulama itu berbahaya. Berarti mereka yang menentang ulama itu sudah menafikan atau meremehkan para pewarisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Nah, mungkin untuk masalah tayamum, pembahasan dasarnya seperti tadi sudah saya jelaskan. Menurut saya sudah cukup ya, sudah cukup dalam masalah tayamum, dari mulai fardunya tayamum, yang membatalkan tayamum, lalu tata caranya tayamum dan sebagainya. Nah, barangkali ada yang mau bertanya, silahkan mengenai tayamum ini ya. Walaupun tayamum ini sangat jarang digunakan,
Tapi sekalinya ada masalah yang mewajibkan kita tayamum, kalau tidak tahu ya bingung juga. Kita harus memang udah tahu tata caranya dari sekarang, sedia payung sebelum hujan. Nah, seperti itu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau seandainya tidak ada yang bertanya masalah tayamum, mungkin saya akan melanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya, ya. Kalau tidak ada yang bertanya kepada tayamum yang jarang dibahas, yang akan saya bahas ini masalah bab al-ghuslu. Al-ghuslu itu adus itu mandi, ya. Bagaimana tata caranya mandi? Tata caranya mandi besar. Beda ya, kalau bahasa Arab itu ada al-ghuslu, ada al-ghuslu. Kalau dibaca fathah jabar, kalau bahasa kami jabar ya. Kalau bahasa umumnya fathah. Ghuslu, ghinnya dibaca fathah, ghuslu. Itu artinya membasuh. Nah, makanya dalam wudu bahasanya ghuslul wajhi, membasuh wajah, ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan. Nah, itu kalau ghuslu. Kalau seandainya dibacanya dhammah, ghinnya dibaca dhammah, ghuslu, al-ghuslu, berarti itu bukan membasuh maknanya mandi. Maknanya mandi. Berarti kalau ulama membahasakan al-ghuslu bidhammi, menggunakan dhammah ghinnya, nah itu berarti bab menerangkan mandi, bukan bab menerangkan membasuh. Nah itu memang dalam bahasa Arab itu salah harkat ya salah maknanya. Makanya harus memang sangat berhati-hati. Baik, saya akan mencoba membahas masalah mandi besar. Mandi besar. Yang pertama dalam mandi besar, saya akan bawa dulu kitabnya supaya lebih jelas, ya, biar agak asal. Ini berdasarkan kitab fikihnya. Nah, yang pertama itu adalah yang akan dibahas yang mewajibkan dulu mandi besar. Apa saja perkara yang mewajibkan mandi besar? Jadi ketika di antara kalian terkena dari perkara ini, maka mau tidak mau Anda semua sudah terkena kewajiban mandi besar. Awas, mandi besar ini bagian dari ibadah. Nanti itu kita itu akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim, yang mana dijelaskan oleh para ulama itu jembatan Shiratal Mustaqim yang lebih kecil daripada rambut. Si jembatan itu lebih kecil daripada rambut, lebih gelap daripada malam. Coba, lebih kecil daripada rambut, ibarat rambut satu dibagi 7, sangat kecil. Ibaratnya seperti itu. Tapi wallahu alam seperti apa? Yang jelas ibaratnya seperti itu. Dan lebih gelap daripada malam. Nah, lebih tajam daripada pedang. Kita nanti akan melewati jembatan yang lebih kecil daripada rambut, lebih gelap daripada malam, lebih tajam daripada pedang. Coba bayangkan. Begitu ngerinya. Nah, salah satu penyebab orang jatuh dari jembatan itu, ya awas, lagi salah satu orang-orang yang penyebab nanti ketika melewati jembatan Sirat, yang jatuh, yang gagal melewati itu dikarenakan dia adusnya, dia mandi besarnya salah. Coba. Gara-gara mandi besar salah bisa menyebabkan jatuh dari jembatan Sirat. Jadi mandi besar ini
benar-benar sangat penting. Karena kalau mandi besarnya gak salah, ini merembet ke semua. Berarti nanti sholatnya juga ya gak sah, ya puasanya juga ya gak sah, karena kan mandi besarnya belum sah. Hajinya, umrohnya juga bisa dikatakan ya belum sah, karena mandi besarnya juga masih belum sah. Coba, perkara kecil yang mengakibatkan fatal kepada ibadah semua, mandi besar. Nah, makanya saya akan coba bahas mandi besar. Mudah-mudahan bisa dimengerti oleh semua, ya. Seharusnya dibahas besok, tapi mumpung di sini ada kesempatan, sekarang kita coba bahas mandi besar. Berarti beres kita pembahasan tayamum, ya. Karena tidak ada yang bertanya, mungkin saya anggap semuanya sudah mengerti masalah tayamum. Kita lanjutkan ke pembahasan mandi besar. Saya bawa kitabnya ini. Perkara mujibatul ghusl, perkara yang mewajibkan mandi besar. Yang pertama, perkara yang mewajibkan mandi besar adalah al-janabah, junub. Junub ini adalah sesudah melakukan hubungan suami istri, berarti itu kita dalam keadaan junub. Nah, jadi junub ini kita sesudah melakukan hubungan suami istri, itu dalam keadaan junub, berarti itu sudah mewajibkan kita melakukan mandi besar. Satu, junub. Yang kedua yang mewajibkan mandi besar itu al-haid. Haid di perempuan. Haid di perempuan. Minimalnya perempuan haid itu di usia 9 tahun. Jadi kalau ada perempuan usia 9 tahun ya sudah mengeluarkan darah, itu sudah bisa dinyatakan haid. Kalau misalkan si perempuan itu mengeluarkan darahnya di bawah 9 tahun, di bawah 9 tahun itu tidak belum dinyatakan haid. Itu maksudnya darah fasad, darah kotor, ya. Harus 9 tahun baru dinyatakan. Jadi ketika ada perempuan yang haid, di mana haidnya sudah beres, maka dia diwajibkan untuk mandi besar, untuk adus. Yang ketiga yang mewajibkan mandi besar itu adalah mati. Maksudnya orang yang mati dia mempunyai hak untuk dimandikan. Mandinya mandi besar. Jadi mandi besar untuk mayit. Kalau ada orang yang meninggal, dia tidak dimandikan, tidak dimandi besarkan, berarti dia tidak terpenuhi haknya sebagai mayat. Salah satu haknya mayit itu adalah harus dimandikan, selain dikafani, dikuburkan. Hak mayat itu adalah dimandikan, ya. Itu. Cuman nanti pertanyaannya bagaimana kaifiahnya, tata caranya mandi besar yang benar, yang sesuai fikih. Itu. Kalau yang sesuai fikih, gini caranya. Kita harus mengetahui dulu fardunya mandi besar. Fardunya mandi besar itu simpel, cuma 2. Yang 2 ini harus benar-benar terpenuhi. Ya, yang 2 ini harus benar-benar terpenuhi. 1, niat. Yang kedua, meratakan seluruh badan dengan air. Sekali lagi, fardunya mandi besar itu hanya 2. 1, niat. 2, meratakan seluruh badan dengan air. Seluruh badan, tidak boleh ada yang kelewat. Niatnya seperti apa? Niatnya ini, nawaitul ghusla lirofil hadasil akbari fardhol lillahi ta'ala. Udah segitu juga cukup sebenarnya. Kalau mau ditambahkan misalkan minal haidi, minan nifasi, ya, atau minal junubi boleh, cuman segitu juga udah cukup. Nawaitul ghusla lirofil hadasil akbari fardhol lillahi ta'ala. Ya, niat saya mandi besar
Nah, niat saya mandi besar menghilangkan hadas akbar, hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala. Kalau tidak memakai liro'il hadasil akbari, dalam hatinya tidak memakai menghilangkan hadas besar, itu dinyatakan mandinya tidak sah. Harus dalam hati itu berkata, saya niat mandi menghilangkan hadas besar. Jangan gini, saya niat mandi fardu karena Allah Ta'ala, itu gak sah. Gak sah mandinya. Ya, harus saya niat saya mandi menghilangkan karena menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala. Nah, caranya kalau misalkan di rumahnya kita biasa kan pakai bak, pakai gayung nih ya mandinya. Caranya gini, ambil gayung, air pakai gayung di bak ini. Terus simpelnya, jangan dulu pakai sabun ya. Jangan dulu pakai sabun. Ya, kenapa? Soalnya gini, sabun itu adalah perkara yang bisa merubah air. Jadi kalau kita mandi besar sabunan dulu, dikhawatirkan nanti si airnya berubah dengan sabun. Nah, makanya caranya untuk mandi besar itu adalah gini, kita harus pakai air dulu, jangan dulu bawa sabun, karena sabun ini bukan alat untuk mensucikan. Sabun itu hanya untuk membersihkan, mewangikan saja. Berarti kita simpan dulu sabunnya. Jadi kalau kita mau mandi besar nih di rumah, simpan dulu sabun, jangan pegang dulu sabun, simpan sabunnya. Ambil air pakai gayung, siramkan ke kepala sambil niat dalam hati, niat saya mandi menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Nah, gitu ya. Bereskan. Ini apa? Siramkan 1 kali, ambil lagi 2 kali, 3 kali, udah cukup segitu. Kemudian ambil lagi gayungnya, siram yang sebelah kanan ini, pundak sebelah kanan. 1, 2, 3. Itu ambil lagi gayungnya, 1, 2, 3. Udah. Nah, lalu ambil lagi yang belakang ini, punggung, siram. Kalau mandinya pakai gayung ini kan. Nah, kecuali kalau pakai kocoran ya enak, tinggal balik-balik. Cuma kalau pakai gayung gitu, siram yang belakang 1 sambil digosok-gosok ini belakang, 2, 3. Udah, terus yang depan dari leher sampai bawah, 1, 2, 3. Nah, udah gitu ya. Nah, gitu. Sela-sela rambut, jangan dulu ke kaki, nanti kaki terakhir aja, nggak apa-apa. Nah, kaki terakhir, rambut langsung, rambutnya disiram. Jadi si air itu bukan hanya mengenai rambut, yang diharuskan itu adalah si air harus mengenai kulit rambut, ya, harus mengenai kulit rambut. Kalau air hanya mengenai rambut saja, itu mandinya dinyatakan tidak sah. Karena yang diwajibkan air harus mengenai kulit rambut di sini di dalam. Makanya sesudah tadi kanan, kiri, belakang, depan. Nah, lalu si rambutnya kalau pakai gayung nih, digosok-gosok pakai tangan, disela-sela pakai jari. Nah, gini. Sampai kita benar-benar yakin bahwasanya si air itu benar-benar menyerap kepada kulit rambut, ya, menyerap kepada kulit rambut. Ya, menyerap kepada kulit rambut. Sudah ini menyerap kepada kulit rambut, yakin ini apa? Alis, di sela-sela juga alis nih, ya, alis sela-sela harus masuk ke kulit alis. Masuk ke kulit alis ya, ini apa, godeg, kalau ada godeg ya, ke sini di sela-sela juga biar air itu masuk ke kulit rambut godeg. Nah, belakang kuping ini semua, terus kupingnya harus dimasuki air ya, air harus masuk, cuman jangan terlalu dalam juga ya. Kalau terlalu dalam juga ya akan menyebabkan bahaya ya, dikira-kira aja.
perkiraannya itu ya kira-kiranya lubang telinga kita itu dilihat sama orang sampai mana. Ya sampai situ ya dikira-kira sampai situ dicoloknya ya. Dibersihkan, air masukin, beresin semuanya ya. Janggut kalau ada nih ya di sela-sela harus sampai kulit janggut, bukan janggutnya yang basah. Kulit janggutnya. Ketiak, ini suka ada bulu ketiak ya. Mohon maaf, ketiaknya harus basah sampai kulit ketiak, bukan rambut ketiak. Sampai basah ke sini ya. Nah, udah semuanya beres, kira-kira atas semua beres, baru ke bawah, sela-sela paha ya. Awas, sela-sela paha yang lupa ini sela-sela paha. Atau mohon maaf, bulu kemaluan. Mohon maaf. Ini karena sangat penting, harus sampai ke kulit rambutnya. Dibasah, di sela-sela pakai tangan ya. Nah, kalau cebok ini sunnah. Sebenarnya nggak cebok juga nggak jadi masalah. Cebok tuh sunnah ya. Sunnah dari mandi itu salah satunya cebok dan berkemur. Tadi lupa apa? Menghisap air ke hidung ya. Air harus terhisap ke hidung ya, dikira-kira aja jangan sampai ke dalam juga. Dikira-kira aja secukupnya. Sampai sini air masuk. Nah, set. Dah cukup. Yakin. Ini sela-sela semuanya masuk. Nah, kemudian kaki ya. Kaki awas. Sampai sela-sela jari kaki semuanya, dampal kaki ya, telapak kaki harus tercuci juga, terkena air. Nah, jari-jari ini, dalam-dalam ini, sela-sela kuku harus terkena air juga ya, dalamnya. Awas, jangan atasnya doang, sela-sela dalamnya terkena air. Nah, nanti kalau seandainya air itu sudah semuanya kita yakin merata ke seluruh badan, baik itu yang anggota badan yang tersembunyi ataupun tidak, kita udah yakin semuanya terkena air nih. Udah yakin dari mulai kulit rambut, dalam kuping, dalam hidung, janggut, sela-sela alis, rambut ketiak, sela-sela kuku, semuanya sudah yakin kaki terkena air. Nah, baru itu sudah dinyatakan mandi Anda sah. Udah sah, beres sebenarnya. Gak usah pakai sabunan juga, udah beres. Mandinya udah beres dari tadi. Cuman kan tradisi kita kalau mandi gak pakai sabun ya kayak gak mandi. Kayak gak mandi kan? Makanya kayak gak mandi gitu. Ya kalau udah beres ya tinggal pakai sabun. Tinggal pakai sampo ya, sesuai selera Anda. Pakai sabun yang bersih. Jadi kita udah gitu bilas lagi yang bersih. Nantinya mandi besarnya sah ya, badan kita juga bersih dan wangi ya. Itu yang harus diperhatikan ya. Jadi jangan sampai dalam mandi besar itu kita mendahulukan pakai sabun dahulu ya. Itu masalahnya bukan gak bisa, nanti sulit, takut, dikhawatirkan kita nanti mandi menggunakan air yang tercampur dengan sabun. Sedangkan dalam bersuci airnya harus benar-benar mutlak, yang mutlak ya, yang mutlak. Mungkin seperti itu dalam pembahasan mandi besar. Jadi yang harus ditekankan cuma dua, niat dan meratakan seluruh badan dengan air, bukan meratakan seluruh badan dengan sabun atau sampo, bukan ya. Dengan air sudah beres semuanya diratakan dengan air, itu sudah dinyatakan sah mandinya. Barulah boleh kalau mau pakai sabun, sampoan, sikat gigi, silahkan, terserah Anda, sesuai selera Anda saja ya, seperti itu. Nah, itu menyangkut dari masalah mandi besar. Barangkali ada yang mau bertanya masalah mandi besar, silahkan. Di pembahasan alhamdulillah ya, mandi besar sudah dijelaskan, mudah-mudahan bisa dimengerti. Tayamum sudah dijelaskan, mudah-mudahan bisa dimengerti. Dan terus toharoh bersuci sudah dijelaskan juga, mudah-mudahan bisa dimengerti.
dan mendapatkan intinya keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa beribadah dengan benar-benar yakin sesuai ilmunya gitu. Sesuai ilmunya. Saya tunggu beberapa waktu, barangkali ada yang mau bertanya masalah dua tema yang tadi, tayamum dan mandi besar. Apa? Oh, kalau sedang puasa, apakah mandi besar itu tidak apa-apa? Ya, kalau disebut tidak apa-apa ya tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Hanya saja kita harus mampu menjaga air. Menjaga air. Kan gini. Batalnya puasa itu simpelnya gini aja, batalnya puasa ya. Saya sudah menjelaskan, belum ya? Ini, batalnya puasa itu setiap perkara yang masuk. Itu aja. Bukan perkara yang keluar. Ya. Semua perkara yang masuk ke dalam tubuh itu dinyatakan puasanya batal. Nah, masuk ini pakai jalan yang dimana jalan ini pusat tujuannya itu ke dalam perut. Mana saja jalan yang pusat tujuannya kepada perut? Satu, kerongkongan. Kedua, hidung. Ini hidung nanti kalau masuk satu perkara nanti ujung-ujungnya masuknya ke perut ke sini. Terus kuping, ya. Nah, kalau ada perkara yang masuk ke kuping, ke hidung, masuk ke kerongkongan, ini puasanya dinyatakan batal. Nah, terus gimana menyangkut pertanyaan yang tadi, masalah mandi besar di bulan puasa? Kita kan sedang puasa. Nah, sedang puasa. Nah, kalau mandi besar dari bulan puasa itu dianjurkan untuk berhati-hati, jangan sampai nanti airnya masuk ke dalam ke sini ya. Kalau masuk sedikit ini nggak jadi masalah, supaya terpenuhi syarat saja ya. Cuman jangan terlalu masuk juga. Ya. Dan apalagi kan ya mandi besar di bulan puasa juga sebenarnya kasusnya jarang juga ya. Nah, cuman nanti kalau misalkan melakukan misalkan hubungan suami istri ya di bulan Ramadan pada waktu sahur misalkan ya, mohon maaf ini, terus mandi besarnya di nanti aja lah pas mau sholat subuh, udah adzan subuh, apakah bisa? Ya bisa kalau gitu ya, nanti aja pas sholat subuh. Kalau nyatakan bisa ya bisa juga, cuman nanti konsekuensinya yaitu tadi harus berhati-hati, jangan sampai ada air yang masuk nanti ke manafid, jalan yang lurus. Manafid itu jalan yang nanti lubang-lubang, yang mana lubang itu nanti berpusatnya ke dalam perut. Salah satunya tenggorokan, telinga, hidung. Nah, hidung. Kecuali mata. Kalau mata ini nggak masuk ke perut nanti. Makanya kalau di bulan Ramadan pakai obat mata itu ulama tidak membatalkan. Kenapa tidak membatalkan puasanya? Soalnya mata ini tidak ada jalur menuju perut. Tidak ada jalur. Walaupun ketika pakai obat mata suka ada sedikit istilahnya, ada sedikit, kalau bahasa kami nyereng ya, ada sedikit nyereng. Itu tetap nggak membatalkan, karena mata tidak ada kaitan, tidak ada hubungan, tidak ada jalur menuju perut. Karena yang membatalkan puasa itu yang masuk pada lubang, yang mana lubang itu berpusat nantinya kepada perut. Nah, itu yang membatalkan puasa gitu ya. Oke, pembatalan puasa setiap yang masuk, bukan yang keluar. Kalau yang keluar berarti nggak batal. Keluar darah nggak batal ya. Muntah selama tidak disengaja itu nggak batal. Kalau muntah disengaja batal. Nah, gitu. Jadi kesimpulannya dari pertanyaan tadi, mandi besar pada saat puasa itu boleh, hanya dianjurkan untuk berhati-hati, jangan sampai ada air masuk ke dalam
seperti itu ya. Jadi cukup memenuhi syarat saja. Kalau kuping cukup sedikit saja dibasahi, jangan sampai diginikan airnya atau ininya diisap sampai gini. Nah itu jangan sampai, berhati-hati, itu sangat hati-hati. Makanya sebisa mungkin kita hindari, jangan sampai kita melakukan mandi besar saat melaksanakan puasa. Mudah-mudahan pertanyaan tadi bisa menjawab. Mudah-mudahan. Itu. Silakan, barangkali ada lagi yang mau bertanya masalah tema ini. Saya beri waktu lagi ya, beberapa saat. Karena ini sudah terlalu malam juga. Kalau malam ini kasihan juga nantinya, barangkali ada yang mau istirahat, persiapan menuju sahur ya. Takutnya sahurnya kesiangan juga kan, ngaji kalau terlalu berlebihan gak baik juga. Makanya saya beri waktu dulu sebentar lagi. Kalau masih belum ada pertanyaan, mungkin saya akan tutup pengajiannya di malam hari ini. Oh. Nah, jangan lupa besok kita melaksanakan puasa, niatnya ya harus benar ya, niat puasa. Gimana niat puasa? Saya bahas niat puasa. Nawaitu shauma ghadin. Yang belum ya, yang belum niat ini, kita niat bareng-bareng. Yang belum niat puasa buat besok supaya tenang nanti. Awas, niat itu beda ya. Ada niat, ada ngajam, ajam. Ini yang kebanyakan orang salah kaprah. Jadi kayak gini. Kalau ajam itu rencana, ajam itu rencana. Seperti kita gini, besok mau puasa nah itu ajam namanya. Belum dinyatakan niat. Itu baru rencana saja. Yang dinamakan niat itu harus qasdus syai'i muqtaronan bi fi'lihi atau bi fa'lihi, bacanya boleh. Menuju suatu perkara, menyengaja kepada suatu perkara, muqtaronan bi fi'lihi, yang dibarengi dengan mengerjakannya. Nah niatnya makanya puasa harus sunnah diucapkan dalam lisan, wajib diucapkan dalam hati. Gimana niat puasa? Nawaitu, ayo bareng. Yang belum niat, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhis sanati lillahi ta'ala ya. Niat saya puasa, nawaitu shauma ghadin, niat saya puasa di besok hari. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri, karena melaksanakan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Itu bacanya boleh Ramadhani, boleh Ramadona. Kalau mau baca Ramadona boleh, berarti gini lafadznya, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhana, ada li-nya nanti, li hadhihi sanah. Nah baru Ramadona itu. Nawaitu shauma ghadin, ini yang saya pelajari seperti itu dalam gramatika bahasa Arab. Kalau kita mau mengikuti gramatika bahasa Arab seperti itu, jadi nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhana li hadhis sanati, ada li-nya kalau mau dibaca Ramadhana. Kalau tidak mau dibaca Ramadhana, li-nya jangan diadakan, berarti nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhis sanati lillahi ta'ala. Nah itu. Nah, sudah niatnya. Mudah-mudahan besok kita melaksanakan puasa dengan kekuatan dan keberkahan. Jangan lupa tadarusnya ya. Nah gitu, itu dalam puasa.
Orang yang berpuasa ini Masya Allah luar biasa ya, fadilahnya sangat luar biasa. Aduh, ini kenapa ya? Oke, fadilahnya bulan puasa itu sangat berbahaya. Kita menahan lapar ya sekitar 14 jam ya, menahan lapar dan dahaga sekitar 14 jam, lalu kita berbuka ya, berbuka puasa, nikmatnya 14 menit ya kurang lebih. Jadi menahan laparnya 14 jam, nikmatnya 14 menit. Ini menjadi isyarah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya bahwasanya kenikmatan dunia itu hanya sebentar. Kenikmatan dunia ini hanya sebentar. Nanti kenikmatan yang sesungguhnya ada di akhirat. Makanya kalau bulan puasa orang muslim tidak melaksanakan puasa ini sangat disayangkan sekali ya. Mungkin tidak Islam dia, soalnya kan kewajiban puasa itu bagi orang yang Islam. Berarti kalau ada orang yang mengaku Islam tapi dia tidak puasa, ya jangan-jangan gak Islam. Soalnya kalau orang Islam itu harus berpuasa. Nah, seperti itu. Bahkan dalam kedokteran menyatakan, ini kedokteran hasil riset dokter, penelitian dokter-dokter yang ada di Jepang, bukan kata orang muslim, bukan. Bahwasanya ketika perut kita sedang dalam keadaan lapar, maka sel-sel yang ada di dalam itu katanya apa, sel-sel apa ya namanya, saya lupa. Itu kata dokter itu akan memakan racun-racun yang ada dalam tubuh. Ya, sel-sel yang racun yang ada dalam tubuh, seperti kalau ada kanker apa itu akan dimakan. Karena kita kalau seadanya perut kita dalam keadaan lapar. Gitu. Inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika kita berpuasa sebenarnya itu menjadikan kita sehat. Nggak ada yang namanya gara-gara puasa mati, nggak ada, saya jamin. Belum ada beritanya, walaupun di berita, di koran, di majalah nggak ada. Coba carikan kalau ada. Orang yang gara-gara berpuasa dia meninggal dunia, nggak ada. Insya Allah orang yang berpuasa itu malah badannya akan semakin sehat. Karena ketika dia berpuasa, berdasarkan riset dari kedokteran Jepang, ketika perut ini lapar, maka sel-sel yang ada di dalam ini ada tugas, sel apa itu namanya, akan memakan penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh karena perut sedang kelaparan. Otomatis ketika sel-sel penyakit ini dimakan, berarti kanker akan hilang ya, asam-asam yang ada di dalam tubuh itu hilang, asam urat, asam lambung segala macam insya Allah akan hilang kalau dibiasakan berpuasa. Seperti itu. Nah, baik, untuk pengajian kali ini saya cukupkan sampai di sini ya. Cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah kita telah beres membahas masalah tayamum dan masalah mandi besar. Mudah-mudahan dalam pembahasan ini benar-benar membawa keberkahan bagi kita semua, kemanfaatan bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hablana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu doa sapu jagat itu. Doa sapu jagat. Doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita kalau selepas doa jangan sampai kita selepas doa itu tidak ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah ya. Apa? Kalau bulan puasa merokok boleh tidak? Ada pertanyaan lagi, nanggung sedikit. Kalau sedang puasa apakah boleh merokok? Ya tidak boleh, batal. Merokok ini membatalkan puasa loh. Kenapa? Kan asapnya dikeluarkan. Kita cuma menghisap asap, terus asapnya dikeluarkan, batalnya dari mana?
ya batal. Gimana cara meneliti batalnya merokok? Nah, makanya ulama ini sangat detail. Kalau Anda ingin tahu kenapa merokok membatalkan, kamu tahu pipa rokok padudan itu, pipa yang sering dipakai ada gading gajah, ada apa dari kayu. Nah, dalam pipa itu karena sering menghisap rokok, si asap rokok ini bisa menempel di dalam. Sehingga kalau pipa ini tidak dibersihkan karena asap rokok, ini si nikotin bisa menumpuk pada lubang pipa, yang mana lubang pipa itu tidak bisa dihisap lagi. Ini sudah menjadikan dalil bahwasannya merokok ini sudah batal. Karena asap rokok ini mengandung nikotin, yang mana nikotin ini bisa masuk ke dalam dan bisa menggumpal di dalam, ya, sehingga merokok ini batal. Cara melihatnya itu bisa kita lihat dari pipa rokok. Pipa rokok di dalam itu masuk asapnya, berarti merokok itu membatalkan puasa. Oke, mungkin seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Nah, udah ditutup tadi ya. Nah, sekali lagi semoga dalam pengajian ini membawa kemanfaatan, keberkahan bagi kita semua. Mohon maaf bila ada wa in tajid aiban fasudal khalala jalaladil aiba fihi wa ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.